Dia masih sayang sama Rani sampai dia bilang pokoknya keep banget ya identitasku gitu. Kalau film ini selesai mungkin kalian ya udah selesai itu, tapi nasibku sama Raya sama adikku gimana gitu. Iya dia jahat sama aku, tapi gimana pun dia satu-satunya keluargaku yang aku punya. Jadi kalau kalian laki-laki, kalian berduaan dengan ipar kalian yang perempuan, haram. Bacotannya lagi viral, bacotan pemerintah, bacotan selebritis, bacotan apa ada. Kritik sosial, tapi sopan gak nakal. Halo bacoters, kembali lagi di Bacotin. Untuk para bacoters sekalian yang nggak tahu gue, kalian lagi nonton ini pada siang, sore, malam, subuh, whatever, selamat apapun itu. Thank you, kembali lagi sama kita di sini di Bacotin kali ini. Kita akan membahas sebuah cerita yang akhirnya dijadikan sebuah film, ya. Yang mungkin kalian sudah pada tahu ya semua dari thumbnailnya. Sebelumnya mau kita kasih trailernya dulu dari film ini, ya. Karena diangkat dari sebuah kisah nyata, ini dia trailernya. Ini Mas Aris ya? Aku Rani, adiknya Mbak Nisa. Emang Nisa punya adik toh? Rani nyuruh pamit ya, Bu. Ibu pesen cuma satu sama kamu. Ojo aneh-aneh di rumah Mbak. Mas Aris? Jangan aku sayang! Cukup Nisa, cukup! Kamu mau sampai kapan sih diemin aku kayak gini, Nis? Aku izinin kamu masuk ke hidup aku. Ini balasan kamu. Mbak curiga Mas mau selingkuh. Wah, kenapa sih Mo sekarang sering nangis? Wah, kok nangis juga? Enggak sayang, Pak itu kelilipan. Itu dia trailernya ya, dibintangi oleh Deva Mahendra dan yang lainnya ya. Itu sebenarnya dari kisah nyata, dari kisah nyata yang kalau bacoters mungkin sudah tahu atau mungkin belum, ada seseorang yang namanya Elisa ya, datang ke podcastnya Denny Sumargo. Sedikit kita kasih cuplikannya untuk kalian, ini dia. Udah dikasih 50 juta. Pergi Rani merantau ke Jakarta. Sampai sekarang di Jakarta sih. oh sampai sekarang Sampai nih sekarang. dan tidak pernah kontak-kontak lagi. Sama Mbak Nisa masih. Mbak Nisa juga kemarin ngabarin ini Rani habis nonton Ipar Adalah Maut gitu. Udah nonton dia. Oh, nonton dia? Iya nonton. Nisanya nggak nonton? Nisanya udah nonton juga. Nonton juga? Awalnya aku undang Gala gitu tapi nggak mau datang. Terus katanya dia aku nggak akan bisa nonton, tapi akhirnya dia nonton. Iya, dia nggak mau datang Gala pasti ketahuan kali, dia kan nggak mau ketahuan kan. Tapi sebenarnya ya nggak kelihatan, tapi mau dia nggak ini sih. Nggak. Tapi dia datang nonton sendiri gitu. Aku nggak tahu dia nontonnya sama siapa, tapi katanya aku udah nonton, Mbak. Dia masih sayang sama Rani sampai dia bilang pokoknya keep banget ya identitasku gitu. Kalau film ini selesai mungkin kalian ya udah selesai itu, tapi nasibku sama Raya sama adikku gimana gitu. Iya dia jahat sama aku, tapi gimana pun dia satu-satunya keluargaku yang aku punya gitu. Jadi kalau Mbak Nisa nonton, aku selalu bilang kan aku bakal nge-keep siapa kamu, privasi kamu, identitas kamu, dan aku menuhin janji itu sampai sekarang. Iya, itu dia tadi Mbak Elisa yang datang ke podcastnya Denny Sumargo. Pendapat lo dulu deh, gimana tentang kejadian ini? Kejadian ini, sebenarnya untuk kejadian itu nggak tabu ya. Nggak tabu. Iya, karena jadi ipar sudah sama suami sendiri nggak tabu. Sudah sering saya temukan, dan beberapa kejadian pun, dan ada teman juga yang begitu gitu. Begitu dalam artian dia ini korban perselingkuhan dari suami dan adiknya. Oh iya, punya cerita sendiri juga ya. Jadi hal seperti ini ya nggak tabu menurut saya ya, karena sudah banyak kejadian gitu. Kok nggak tabu sih? Kalimatnya bukan nggak tabu lah, tapi tetap tabu, tapi kayak jangan bilang kayaknya buat gue nggak tabu deh. Nggak, maksud bukan saya gitu bagi saya nggak asing lagi gitu mungkin. Iya, karena sudah bisa dibilang akhirnya dinormalkan gitu. Enggak sih. Jadi perilaku ini hanya dinormalkan bagi beberapa orang. Ya mungkin ada gitu ya. Ya tapi... contohnya kisah ini kan, kisah yang Ipar Adalah Maut ini kan memang yang si Raninya ini kan yang tidak ada rasa bersalah, tidak ada. Enggak, ya, kalau itu karena
dari kisah ini dia menganggap gue nggak salah, emang gue yang lebih hot daripada lu, emang gue yang lebih. So guys, Bacoters semuanya, kalau kalian punya kenalan atau siapapun yang berperasaan seperti si Rani ini, sebaiknya kalian bantu dia untuk mencari tenaga ahli kesehatan mental. Kalian di situ mental sudah terganggu. Bukan hanya ini tidak normatif, tapi ini memang ada something wrong in her brain gitu. Jadi ini memang harus dievaluasi secara kesehatan, khususnya kesehatan mentalnya ya, bagaimana psikologisnya. Karena it is disturbing, dan kita tidak bisa langsung, kalau gue personally nggak bisa ngomong ini sebuah disorder atau bukan gitu, karena memang kita temui banyak yang memang suka dengan laki orang, suka dengan yang sudah punya pasangan, yang dia cari justru itu. Nah, itu kan if we want to call it a disorder, ya probably we can, karena di situ kan ada adrenalin ya, yang tidak pada umumnya gitu ya, sehingga ya memang harus dibutuhkan penanganan secara medis. Dan apalagi di kisah nyata ini, Par Dalam Maut ini, itu ternyata menurut pengakuan si Rani ini memang dari kecil itu dia sudah sering dibanding-bandingkan. Jadi orang tuanya tuh senang membanding-bandingkan antara dua orang bersaudara ini gitu, sama kakaknya sih. Iya, adanya perbandingan itu, makanya mungkin muncul ketika dia tumbuh besar itu tertanam di otaknya dia bahwasanya ketika mungkin pasangan kakaknya lebih ya sempurna, atau misalkan punya pasangan yang membangun rumah tangga yang romantis, yang sakinah mawaddah warahmah gitu, sehingga mungkin ada perasaan iri, dengki, perasaan lu nggak pantas gitu, lu nggak pantas. Jatuhnya dendam. Gitu. Itu bisa jadi juga Bacoters. Kalau gimana pendapat kalian? Tapi sebelum kalian berpendapat di kolom komentar, subscribe dulu. Subscribe. Lalu kalian tulis di kolom komentar gitu ya. Karena this is like a huge, I don't think it's a huge, tapi kalau permasalahan perselingkuhan gue udah capek. Tiap hari ada aja selingkuh si A, si B, si C gitu ya. Terus dengan kisah-kisah perselingkuhan ini ada aja, ya terutama dari kalangan selebritis, public figure. Kenapa terutama? Karena mereka yang disorot. Sebenarnya banyak orang-orang biasa pun banyak gitu, tapi karena ya sebagai orang biasa kan tidak tersorot, tapi karena public figure ya mereka disorot. Mau tahu siapa aja yang kita sudah kumpulkan klipnya untuk kalian, para public figure yang selingkuh. Kita nggak bisa memberikan kalian banyak, tapi ini yang ada kita untuk kalian. Berikut ini, Pojok Seleb akan memberikan deretan artis yang pernah terlibat perselingkuhan. 1. Ahmad Dhani. Siapa yang tidak kenal dengan musisi terkenal Ahmad Dhani? Sebelum pernikahan keduanya dengan Mulan Jamila, ia menikahi Maya Estianty pada tahun 1996, lalu bercerai pada tahun 2008. Ternyata Ahmad Dhani terlibat Jamila, sahabat dari Maya Estianty. Maya Estianty pun memilih berdamai dan memutuskan untuk bercerai dari Ahmad Dhani. Jadi pernikahan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila adalah hasil perselingkuhan. 2. Krisdayanti. Skandal perselingkuhannya sempat hebohkan jagat maya. Ia memilih untuk mengkhianati Anang Hermansyah yang sudah membangun bahtera rumah tangga dengannya selama 13 tahun. Bahkan diva Indonesia yang kerap disapa KD melakukan perselingkuhan di depan anak-anaknya. Aura dan Azril mengatakan bahwa mereka melihat ibunya yaitu KD mengajak masuk Raul Lemos yang jadi selingkuhannya ke dalam kamar. Seperti dia merasa menyesal, setelah bercerai, Krisdayanti dan Raul Lemos menikah, mereka pun terlihat sangat bahagia. 3. Mika Amalia. Awal mula perselingkuhannya dengan Tora Sudiro saat mereka ada di suatu program yang sama yaitu Extravaganza. Pada saat itu, Mika Amalia memiliki seorang suami sah yaitu Hendra Wijaya, dan Tora Sudiro memiliki istri Anggraini Kadiman. Sampai dia melakukan penggerebekan pada saat Tora Sudiro dan Mika Amalia di hotel. Tidak lama setelah itu, kedua pasangan itu bercerai dan Tora Sudiro langsung menikahi Mika Amalia. 4. Hotman Paris Hutapea. Siapa yang tidak tahu pengacara kondang yang satu ini? Hotman Paris sering membagikan kehidupan mewahnya, bahkan dirinya bersama banyak para wanita cantik dan seksi. Hotman Paris sempat menjalin hubungan terlarang dengan seorang artis senior yang bernama Meriam Bellina. Bahkan ternyata hubungan asmara keduanya itu bertahan selama 6 tahun, tapi akhirnya kandas di tengah jalan. 5. Gisela Anastasia. Artis cantik yang juga terlibat perselingkuhan selanjutnya adalah Gisela Anastasia. Dia diduga pernah berselingkuh saat masih menikah dengan Gading Martin. Isu tersebut diperkuat dengan beredarnya video syur dirinya bersama seorang pria bernama Nobu. Video tersebut dibuat pada tahun 2007 silam saat dirinya masih berstatus sebagai istri Gading Martin. 6.
Demian Aditya. Ia ternyata juga terlibat dengan skandal perselingkuhan saat menikah dengan Yulia Rahman. Sang artis disebut memergoki Demian Aditya saat berselingkuh dengan Sarah Wijayanto. Setelah dipergoki, Demian akhirnya memutuskan untuk bercerai dari Yulia dan menikahi Sarah Wijayanto pada tahun 2014. 7. Ayu Sabian. Kabar perselingkuhannya dengan Nisa Sabian sempat hebohkan masyarakat Indonesia. Menurut netizen, perbuatan keduanya sangat tidak sesuai dengan lagu-lagu Islami yang dibawakannya. Pada akhirnya, Ayus buka suara dan memberikan klarifikasi bahwa hubungannya dengan Nisa bukanlah rumor. Nah, itu dia gengs, deretan artis yang terlibat perselingkuhan hingga bercerai. Nggak ngerti ya, nggak ngerti. Tapi iris what it is, itu yang ada di kita, di masyarakat ya, nggak hanya di Indonesia, tapi di worldwide juga kayaknya ada kayak gitu ya. Ya sekali lagi yang disorot, kenapa banyak cap artis itu tukang selingkuh? Not really, not really, karena kebetulan mereka public figure sehingga mereka tersorot. Iya, benar. So, oke, Bacotas, without any further ado, ya, kita akan langsung kepada PLN, penyambung lidah netizen. Oke, silakan. Oke. Nah, dari Herawati RH, Nisa. Ini Nisa ini yang ngomong. Kalau aku meninggal nanti, Raya sama siapa? Itu salah besar karena Raya punya bapaknya dan keluarga bapaknya. Sementara Rani yang sakit jiwa dalam tanda kutip belum tentu akan mau menerima anakmu, katanya. Oh, ini apa? Wow. Ini skrip film kayaknya. Oke. Lanjut dari Ratna Dewi. Intinya jangan biarkan siapapun wanita tinggal di rumah kita. Mau ada sepupu, bibi, saudara, teman atau siapapun juga, jangan beri celah buat masuk ke kehidupan rumah tangga, katanya. No, maaf. I'm sorry, tadi dari siapa? Ratna Dewi. Kalau gua agak kurang setuju gitu. Gua agak kurang setuju ya. Karena dia bilang kan semuanya tuh mau bibi ini. Karena pada intinya nggak semua saudara-saudara kita itu sakit jiwa, begitu aja. Gue cuma pengen ngomong itu. Tapi kalau mungkin ini lebih kepada menjaga. Nah, menjaga. Lebih kepada menjaga. Siapapun itu, jangan mempercayai gitu. Ya, oke. Dari Indra Zel, dari semua prahara perselingkuhan ini terdapat tipikal masalah keluarga di Indonesia. Pertama, anak pertama selalu dianggap si paling kuat, si paling mandiri, si paling-paling. Anak terakhir selalu dianggap paling manja, paling harus dijaga, paling dikhawatirkan, dan si paling-paling. Orang tua Orang tua melanggengkan hal tersebut dan dibumbui dengan pilih kasih sana sini. Tanpa disadari, hal-hal yang dianggap wajar ini melahirkan berbagai macam efek domino, termasuk perselingkuhan ipar ekstrem ini. Iya sih, maksudnya karena semua itu kan jadi efek domino ya, maksudnya kemana-mana gitu, jadi kemana-mana. Oke, lanjut ya, dari Mayan. Dari kok buru-buru kali, mau kemana kau? Santai lah. Lebih kepada, ya udah. Nah, ini hadis. Dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Lalu seorang laki-laki Ansor berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar? Beliau menjawab, ipar adalah maut. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, ini penjelasan ini ya, saya dapat sedikit pengetahuan mengenai penjelasan hadis. Coba dielaborasi untuk para bacoters. Oke. Jadi makna dari hadis ini adalah ipar itu maut merupakan penguatan larangan, karena Nabi Muhammad SAW paham bahwa orang yang bertanya menghendaki keringanan dari tindakan berduaan dengan iparnya tanpa ditemani mahramnya. Nah, jadi ipar adalah maut itu adalah bentuk larangan untuk memberikan peluang ataupun keringanan dari tindakan berduaan dengan ipar tanpa ditemani mahram. Karena dalam Muslim ipar itu bukan mahram. Nah, oke. Jadi betul, ipar itu bukan mahram ya. Jadi jangan mengada-ada. Ada yang mau lebih dielaborasikan lagi terhadap hadis tersebut? Nah, ini ya, hadis tersebut menunjukkan bahwa keharaman berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, meskipun ia adalah saudara ipar sendiri, adalah
berupa larangan atau keharaman. Haram. Ya. Jadi kalau kalian laki-laki, kalian berduaan dengan ipar kalian yang perempuan, haram. Ya, itu kan pada intinya ya. Pada intinya marah-marah kan Pak itu. ya. Nggak, bukan marah-marah, lebih pada menegaskan lo sama ipar lo perempuan itu berduaan haram. Bukan, mungkin di sini lebih kepada apa ya? Kita mewajarkan itu karena apa, keluarga. Dia adik saya, dia saudara saya. Jadi sangat di otak kita itu sangat tidak mungkin gitu, sangat tidak mungkin hal-hal itu terjadi gitu. Otak kita nggak nyampe lah, misalnya kayak gitu ya. Tapi kan balik lagi kita di apa ya? Kita ini banyak, maksudnya diliputi dengan orang-orang yang beragam. Iya nggak, beragam gitu. Jadi tidak semua orang itu pola pikirnya sama. Tidak semua tumbuh kembangnya sama, cara berpikirnya sama gitu, pasti beda-beda gitu. Oke? Lanjut. Oke, dari sini katanya Nana Pika ya, dari sini kita bisa belajar. Belajar apa? Kadang orang paling menyakitkan itu adalah orang yang paling kita sayang. Oh damn man. Oke. Iya. Setuju. Setubuh gue, serius. Gue setubuh. Oke, lanjut ya. Dari gue mau elaborasi dikit tentang itu. Boleh. Karena gini, karena orang yang kita sayang, kita memberikan ekspektasi, kita memberikan kepercayaan lebih, kita memberikan apapun lebih kepada orang yang kita sayang. Ketika kita dikhianati orang-orang kita sayang, sakitnya double, triple, jadi wajar gitu. Enggak, gue cuma mau elaborasi sedikit aja. Oke. Lanjut. Dari Mawar Senja nih. Mawar, hai Mawar. Anak Senja nih. Zaman sekarang bukan hanya ipar yang maut, bahkan ayah kandung, ibu kandung, saudara kandung, anak kandung, paman, kakek, dan keluarga dekat lainnya, semua bisa jadi maut, yang notabene-nya keluarga dianggap tempat yang paling aman. Sekarang ternyata nggak selalu begitu. Dunia emang udah gila dan semakin tua, itu katanya. Iya banget sih, karena kami akan memberikan kalian beberapa cuplikan tentang perilaku yang ada, yang kita ketemui di kasus-kasusnya yang tadi dari siapa? Mawar Senja. Dari Mawar, paman ini segala macam bla bla bla, ini dia. Ya itu dia. Jadi memang ya walaupun keluarga ini dekat segala macam, nah, tetap jaga-jaga. Itu aja pada intinya, jaga-jaga. Masih ada lagi? Udah, oke. So ini sekali lagi masalah perselingkuhan, karena gini, kita manusia, guys, kita ini manusia. Oke, sekalian untuk this is my last word ya, untuk this episode. Kita manusia itu punya nafsu, ya jelas manusia itu punya nafsu. Sometimes kita bisa kontrol, sometimes kita diinikan oleh setan yang gue gak mau nyalain setan. Setan di sono gue lo salahin, gue ada enggak gitu juga maksudnya. Tapi maksudnya kayak ada beberapa nafsu yang mungkin tidak bisa kita kontrol gitu ya. Jadi sebaiknya sebelum kita tidak bisa mengontrol hal tersebut, kita melakukan hal-hal pencegahan gitu. Daripada lebih baik kita tapi cegah. Kalau soal mencegah itu ya pasti ada pencegahan, cuman ya kalau emang karakternya memang orangnya tukang selingkuh ya nggak akan bisa gitu. Kita akan selalu nemu jalannya, caranya, dan lain sebagainya. Contohnya kisah ini kan mereka berselingkuh kan tidak melalui aplikasi yang lain, justru ada aplikasi di dalam aplikasi. Oh ya. Iya kan, yang ceritanya Mbak Elisa itu bahwasanya kisah nyata ini ternyata mereka berselingkuh aplikasi di dalam aplikasi yang berupa kalkulator, yang di dalamnya tuh ya ada obrolan manja, obrolan apapun itu ya, yang bersifat intimate itu gitu. Jadi your last word lah. Jadi ya itu tadi yang saya katakan, bahwasanya kalau emang udah karakternya tukang selingkuh ya kita
mau bikin 1000 pencegahan pun tidak akan mempan gitu, pasti akan selalu menemukan jalannya gitu. Betul. Seperti itu. Jadi baiknya? Ya baiknya kalau sebenarnya agak ini sih kalau saya mau ngomong baiknya gimana ya, cuman kayak ya baiknya serahin sama Tuhan aja gitu, itu nggak sih? Agak klise ya? Klise gitu kayak. Klise, ya. Ya karena ya udah normalnya rumah tangga ya pasti ada kerikil-kerikil itu gitu, ada godaan-godaan itu sudah normal gitu. Tetapi bagaimana seorang misalnya nih kalau dalam Islam itu wanita itu ya harus apa ya, menjaga kesucian suaminya gitu, dengan mungkin salah satunya menutupi aibnya, atau misalnya ya udah patuh kepada suami gitu, menjalankan ibadah dan lain sebagainya. Jadi kalau disakiti doa sampai Tuhan mungkin membuka hatinya untuk lebih baik lagi, mungkin seperti itu solusinya. Oke, itu last word dari Pak Rizal ya. Kalau ada yang setuju dengan Pak Rizal, kalian jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini. Tapi sebelumnya subscribe, share, jangan lupa dikasih like, lonceng, jangan lupa lonceng juga, tenang dari kalian. So, oke, itu tadi last word dari kita. Kita memberikan sedikit apa namanya? Ini apa namanya? Ilmu ya. Ya, semoga ini jadi bermanfaat untuk kalian yang nonton sampai saat ini. Kita terima kasih sampai saat ini kalian masih menonton kita. Thank you juga untuk semua yang udah mendukung kita sampai kita bisa sejauh ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Thank you so much once again. Gue Regi Pranoto. Gue Rizal. Bye bye.